doa tiga ini doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mohon, Bu, halo, Bu, seorang napa mboten? Seorang nggih. Ojo sampai lali mendoakan putra putrinya. Understand? Hari ini sudah mendoakan putra putrinya atau belum? Saya berharap kepada ibu-ibunya. Kalau bapak-bapaknya ya saya harapkan. Tapi yang paling saya harapkan itu adalah doanya para ibu-ibunya anak-anak. Kenapa? Karena cantolan hatinya paling kuat itu ibu sama anak. Kalau bapak kepada anak ya nyantol, tapi kadang ada nyantolnya ke istri tetangga. Na'udzubillah min. Kadang ada nyantolnya kepada masalah-masalah. Katanya beliau mau alaf Gus baru 4 bulan. Udah gitu ya sholatnya belum tahu semuanya, bacaannya, rukunnya. Katanya diterima apa enggak nih? Katanya seperti itu. Ngapunten Gurunda tafadhol. Insya Allah dipun tampi, Bu. Amin. Panjenengan ketika menjadi seorang mu'alaf, ketika sudah ada semangat ayo untuk belajar Islam, panjenengan diterima apa yang dilakukan oleh panjenengan. Cuma saya akan kasih satu tips, Bu. Ketika baru saja masuk ke dalam agama Islam, apa yang menjadi kewajiban pada waktu itu langsung dipelajari. Contoh, syubhat. Syubhat itu jadi nggak jelas. Syubhat itu antara halal dan haram, ini tidak jelas, campur jadi satu di dalamnya. Ini namanya adalah perkara yang syubhat. Kalau kita mampu untuk hindari. Karena khawatir kita terjerumus kepada jalan yang haram. Tapi kalau kita tidak mampu dan kita berada dalam posisi yang harus di posisi tersebut, tempat pekerjaan kita, mayoritas kanan kiri kita penuh dengan kesyubhatan, atau kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram secara kasat mata, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berhati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama disampaikan kepada siapa? Kalau bisa. Oh ya, kepada Ustadz Denis Lim ya. Ayo. Ustadz Denis Lim, saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga iman kita supaya tidak naik turun? Mungkin ada tipsnya bagaimana supaya kita tuh imannya tetap terjaga gitu. Dan kedua saya terima kasih Ustaz. Terima kasih pertanyaannya untuk Denis Lim ya. Yang kedua untuk Ustaz Reza, saya mau bertanya. Ya, saya pertanyaan yang kedua yaitu saya minta ilmunya dan tips untuk doa untuk putra saya supaya anak saya tuh menjadi anak yang soleh dan mau beribadah. Bagaimana cara mendoakannya dan bagaimana cara-caranya berdoa untuk anak saya supaya menjadi anak yang soleh-soleha. Terima kasih atas ilmunya dan semoga bermanfaat. Matur suwun, nggih. Jadi mohon maaf Ustadz Denis Lim, saya jawab yang pertama buat saya dulu. Nanti setelah itu saya kembalikan semuanya kepada panjenengan. Gantian jenengan yang jadi moderator. Jadi begini Bu, doanya seorang ibu untuk anak ini adalah doa yang paling dahsyat. Ya, ada 3 doa yang tidak akan dipending, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa ul walid li waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, doa ul mazlum li zalimihi,
Doanya orang yang dizalimi berdoa kepada orang yang menggolimi. Doanya orang yang disakiti berdoa kepada orang yang disakiti, atau untuk orang yang disakiti. Yang ketiga, doaul musafir, doanya orang yang sedang bepergian fisabilillah, bepergian karena Allah. Doa tiga ini doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya mohon, Bu, halo Bu, seurep napa mboten? Seurep nggih. Ojo sampai lali mendoakan putra putrinya. Understand? Hari ini sudah mendoakan putra putrinya atau belum? Saya berharap kepada ibu-ibunya. Kalau bapak-bapaknya ya saya harapkan. Tapi yang paling saya harapkan itu adalah doanya para ibu-ibunya anak-anak. Kenapa? Karena cantolan hatinya paling kuat itu ibu sama anak. Kalau bapak kepada anak ya nyantol, tapi kadang ada nyantolnya ke istri tetangga. Naudzubillah min. Kadang ada nyantolnya kepada masalah-masalah bisnis, masalah-masalah kantor. Tapi kalau seorang ibu berdoa untuk seorang anak, dongane langsung mandi mujarab. Ya, bagaimana? Salah satu doa yang pernah disampaikan oleh para ulama, oleh para masyayikh, Bu, ketika panjenengan duwe anak, ya, pengen anaknya sregep belajar, pengen anaknya aktif dalam beribadah, gelem ditoto, gampang diatur, mau suruh ngaji, mau disuruh kerja, disuruh apa saja, nurut dengan orang tua. Salah satu, ya, ini selalu saya sampaikan kepada para wali santri. Kalau ada orang datang, ngersulo, anak saya kok semacam ini, tolong dibaca surat Al-Fatihah 41 kali. Suratul Fatihah 41 kali setelah sholat maghrib. Sing moco sopo ibu'e membaca suratul Fatihah 41 kali. Insya Allah dengan niatan lillahi ta'ala, dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah agar anak-anaknya diberi anak yang solehin, solehat, manut nurut kepada orang tua. Insya Allah diijabahi oleh Allah diberkati suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ampun nggih. Suratul Fatihah 41 kali setelah sholat. Matur suwun. Kula sampun nggih? Sampun nggih? Apa? Iki Ustaz Denny Slim terlebih dahulu akan menjawab. Kepada beliau kami persilahkan. Dijawab sekalian Gus. Waduh. Bibin Gus, semoga bukan suul adab ya. Ada guru di sini, masya Allah. Beliau yang lebih berhak. Berdiri. Baik, di sini aja Bu ya. Baik, di sini ya, masya Allah. Dulu kalau ditanyakan kepada guru-guru kami juga jawabannya beda-beda kalau pengen bisa istiqomah. Tapi satu hal yang pasti, jelas minta tolong kepada Allah ya. Karena kadang yang kurang dari kita itu kadang lupa minta tolong ke Allahnya. Contoh, ketika ada yang nanya, kok gimana caranya biar bisa bangun tahajud? Alarm udah 3, udah minta bangunin orang dan yang lain-lain. Ditanya, udah sempat minta tolong ke Allah belum? Sebelum tidur misalkan, ya Allah izinkan hamba bisa bangun malam nanti. Oh iya juga kadangnya. Kadang-kadang bahkan ada orang yang minta ke Allah, tapi jujur minta tolong kepada Allahnya terakhir apa di awal. Karena kadang ada juga iya minta tolong ke Allah ketika ada masalah, tapi ketika udah minta tolong sana sini nggak ada yang bisa bantu, baru ambil wudhu sujud. Nah itu agak ketukar ya. Jelas setelah pada Allah. Kalaupun ada doanya yang kami ketahui dari guru-guru kami, karena hati itu namanya pasti hati ya.
Kolbun ya berasal dari kata kulub ya, bolak balik. Makanya kata Nabi juga doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau mungkin boleh surat ketiga Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan sekaligus kita doakan di sini Allahumma farzuqnal istiqomah. Tolong. Dan sebagian yang lain menjawab, dicari ilmunya, karena ada orang yang bisa termotivasi hanya dengan karena oh amalan ini, fadilahnya ini, amalan ini. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sambil doa ya, ini waktu mustajab doa soalnya. Siapa tahu jadi wasilah doa yang saat ini Allah ijabah seluruh doanya insyaallah. Ya. Terus tadi ada yang bisa termotivasi hanya dengan karena tahu oh keutamaan dari amalan ini apa, jadi termotivasi. Ada yang termotivasi gara-gara kalau tinggalin amalan ini nanti ganjarannya ini dan ini. Ada yang bisa kayak gitu, ya. Itu juga silakan dicari. Tapi kalau diri pribadi mah dengan cara ingat dengan dosa sendiri. Kayak misalkan contoh, ya Allah, diri ini layak engkau matikan ketika dulu sedang bermaksiat. Terus ketika harusnya mati tapi mudah bagimu mematikan, tapi diri ini masih hidup, bahkan dipertemukan dengan guru kami, dipertemukan dengan orang-orang solih-solihah, alhamdulillah. Terus diri ini pengen malas-malesan ibadah. Syaitan memberi was-was, yang lain juga nggak ngaji, yang lain juga nggak segitunya, yang lain juga nggak ngapalin, nggak belajar dan lain-lain. Maka harus berani ngomong ke diri sendiri. Mereka meskipun cuma 5 waktu, meskipun zuhurnya 2:30, meskipun asarnya 5:30, seumur hidup nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, bisa ke surga? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Nah, kalau misalnya udah ingat ke arah sana, pasti malu. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama orang yang tidak tahu diri. Tidak mungkin kita membiarkan diri kita jadi manusia yang nggak tahu diri di hadapan Allah. Kita ingat aja ke arah sana, ya. Dan yang paling terakhir suka diajak katanya untuk wisata rohani atau ke kuburan misalnya. Ketemu, oh dulu dia lebih cantik, lebih kaya. Enggak, tuh hartanya tidak menyelamatkan, malah jadi biang keributan anak-anaknya. Boro-boro ngedoain. Atau kalau di Indo tuh pernah ada tempat di Surabaya, Rumah Kanker Indonesia. Di Bandung ada Rumah Singgal Al-Fatih. Itu ketemu, Bu, sama orang-orang yang udah divonis dokter umurnya 6 bulan lagi, anak-anak kecil yang penyakitnya tidak lazim, belum juga 3 tahun udah bocor jantung, ada yang tumor di kepala dan lain-lain. Dan tapi malah mereka yang ngajakin bahagia, ngajakin ketawa. Dan seketika datang ke tempat kayak gitu, masalah kita langsung jadi receh demi Allah. Jadi malu nangis cuma gara-gara gak dibeliin tas, jadi malu nangis cuma gara-gara kalah main game. Dan itu amat sangat menghidupkan hati ya. Bismillah. Kita tolong pada Allah, semoga Allah jadikan bunda yang bertanya anak cucu keturunannya solih-solihah semuanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Allahu a'lam bishawab. Berarti gantian, Gus. Ini saya yang moderator ini. Ada yang mau tanya selanjutnya? Saya mau tanya. Suaranya dari mana? Langsung dicomot mic-nya. Insya Allah. Ngapunten nggih. Saya nali, nanti emang ada. Nanti coba. Saya seorang mu'alaf 4 bulan. Alhamdulillah. Saya belum bisa semuanya doa salat. Iya. Baik, bismillah. Iya. Dipertanyakan untuk guru kita ya, Gus. Gus. Saya menerima pertanyaannya aja gantian, ya. Insya Allah kita persilakan guru kita untuk menjawabnya. Katanya beliau mu'alaf Gus baru 4 bulan. Udah gitu ya sholatnya belum tahu semuanya, bacaannya, rukunnya. Katanya diterima apa enggak nih? Katanya seperti itu. Ngapunten guru ndak apa-apa. Alhamdulillah. Insya Allah dipun tampi Bu. Amin. Panjenengan ketika menjadi seorang mu'alaf
ketika sudah ada semangat ciayo untuk belajar Islam, ya panjenengan diterima apa yang dilakukan oleh panjenengan. Cuma saya akan kasih satu tips, Bu. Ketika baru saja masuk ke dalam agama Islam, apa yang menjadi kewajiban pada waktu itu langsung dipelajari. Contoh, seperti kalian mempelajari sholat, bacaan sholat. Apa yang menjadi kewajiban? Pelajari. Apakah terus kalau ketika mempelajari bacaan sholat dan belum sempurna mempelajarinya, contoh, ada yang mempelajari suratul Fatihah sampai 1 bulan, enggak fasih-fasih, ada apa enggak? Ada yang mempelajari sholat tapi masih belum lengkap bacaan-bacaannya. Apakah karena dalam proses belajar kemudian kewajiban dia sebagai seorang muslim itu gugur? Tidak gugur. Maka lakukanlah sekuat tenaga kalian. Lakukanlah sesuai dengan aturan, dengan standar yang paling minim. Di dalam fikih itu disampaikan, ketika ada seseorang sholat kemudian dia tidak hafal suratul Fatihah, tapi dia hafalnya surat yang lain, surat kulhu, qul a'udzu birabbin nas, baca surat-surat itu, tapi jangan sampai baca surat cinta loh ya. Baca surat-surat selain surat Al-Fatihah, kalau toh memang hafalnya selain surat Al-Fatihah. Kemudian kalau semisal surat-surat selain Al-Fatihah juga tidak hafal, tapi dia bisa bertasbih, ya, maka lakukanlah. Yang penting jangan membaca yang lain, sesuai dengan aturan yang ada. Sampai kalau tidak bisa apa-apa, kalian tidak bisa berpikir, kalian tidak bisa membaca surat selain suratul Fatihah, tapi kalian berdiam saja sampai sekiranya selesai membaca suratul Fatihah, maka ini dikatakan cukup, maka ini dikatakan sholat yang sah, cukup sholatnya. Begitu mudahnya kita melakukan syariat agama Islam, begitu mudahnya kita melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka jangan punya rasa suudzon, ibadah saya nggak diterima. Jangan, yakinlah ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan amin amin ya robbal alamin. Husnudzon kepada Allah. Sudah, itu saja. Sampun, ada lagi pertanyaan? Saya hitung sampai 10, kalau nggak ada kita close, tutup sampai sini. 1, 2, 4, 5, 6, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, nami sinten, nama siapa, dari mana? Saya Ernita apa? Ya, bisa mic-nya bisa didekatkan ke mulut, Bu. Nah, siap. Dari Jawa Tengah. Pada bulan saya kan punya teman yang non-muslim. Apakah boleh saya mendoakan dia supaya dia masuk mualaf? Terus adakah amalan untuk mendoakan teman saya itu supaya dia mau mualaf itu apa? Begitu pertanyaan saya. Makasih banyak. Terima kasih. Ini pasti pertanyaannya untuk Ustadz Dennis Lim. Saya yakin itu. Alhamdulillah. Kepada beliau saya persilahkan. Ibu, ngapunten, apa tadi? Iya. Begini, saya kan punya teman dekat. Teman dekat. Dia itu non-muslim lah. Bolehkah saya mendoakan dia supaya dia itu mau mualaf mendapat hidayah gitu loh? Adakah amalannya untuk mendoakan dia gitu loh Pak? Masya Allah. Gus, ini bagaimana ini? Ya, kalau lagi. Masya Allah. Kita izin ya. Alhamdulillah, saya baru bisa
bicaranya kalau sudah diizinkan Tuan Guru saja bismillah. Alhamdulillah. Maka bismillah ya, namanya mendoakan kepada yang masih belum Islam. Memang nasihat dari guru-guru kami yang kami ketahui, justru memang doa paling baik kalau yang belum muslim adalah justru dengan didoakan tadi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, karena ada gimana ya, minta supaya dikasih rezeki, minta supaya dikasih umur panjang, tapi rezeki dan umur panjangnya tidak digunakan di jalan Islam juga. Ya, kita ingin kebaikan yang sempurna untuk beliau ya. Maka yang kami ketahui boleh, malah bagus banget kalau didoakannya supaya dapat hidayah. Semoga suatu ketika Allah bolak-balikan hatinya untuk bisa bersyahadat. Amin ya rabbal alamin. Toh alhamdulillah tugas kita itu, kita wafat nggak akan ditanya sudah berapa orang yang kamu mualafkan. Oh demi Allah enggak ya. Ketika akhirnya mendakwah itu, yang saya ketahui dakwah baru jadi akan berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh atau dapat hidayah gara-gara kita. Oh itu bukan urusan kita. Toh karena Allahnya juga memberi firman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 21, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Jadi ketika menyampaikan dakwah, doain kebaikan, dia jadi baik, Allah yang ubah. Kita nggak bisa ngaku-ngaku. Dia tidak jadi baik, selagi niat kita lillahi ta'ala, tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Gak rugi sama sekali. Yang doain bundanya dapat kebaikan, yang didoain semoga Allah bolak-balikan hatinya. Bismillah, semoga kelak semuanya dikumpulkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya silakan, saya memoderatori Tuan Guru lagi. Ini sampai kapan diterusin? Masya Allah, maka dipersilakan kepada para jemaah hadirin yang ingin bertanya, dilanjutkan. Betul, ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Tantowi dari Gunung Agung. Yang pertama, ini titip dari putri saya, santrinya Gus Reza, sekarang Fitri Bakti. Titip salam untuk Gus Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini pertanyaan untuk Gus Reza, tentang fikih dan menyangkut fikih, menyangkut kehidupan kami di Taiwan. Karena saya bekerja di pabrik lumayan besar, kemudian makan kami itu di kantin, Gus. Nah, jadi disediakan di kantin. Saya mau tanya, kadang agak mang-mang, agak ragu-ragu gitu, karena kan memang sudah dipisah antara yang kami Muslim dengan untuk karyawan Taiwan yang non-Muslim makanannya gitu. Tapi kami tidak tahu bagaimana alat itu disucikan gitu. Saya mohon dijawab atas keraguan itu. Yang kedua, kalau boleh diizinkan nanti saya minta salim, Gus. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Tafadhol guru kita untuk menjawab pertanyaan. Matur suwun Pak Imam Tantowi. Selama kita bisa masih menghindar dari perkara-perkara yang haram, wajib menghindar. Bukan selama, tapi wajib kita untuk menghindar. Kemudian kalau kita ada di dalam perkara yang syubhat, maka kita diperintahkan untuk menghindar. Perkara yang syubhat sebaiknya kita harus menghindar. Bahkan ada yang mengatakan wajib untuk menghindar dari perkara yang syubhat. Ketika kita berada pada satu tempat yang mana di situ campur baur antara yang halal dan yang haram, dan kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, jadi itu masuk dalam wilayah yang syubhat. Syubhat itu jadi nggak jelas. Syubhat itu antara halal dan haram, ini tidak jelas, campur jadi satu di dalamnya, ini namanya adalah perkara yang syubhat. Kalau kita mampu untuk menghindar, hindari. Karena khawatir kita terjerumus kepada jalan yang haram. Tapi kalau kita tidak mampu dan kita berada dalam posisi yang harus di posisi tersebut,
tempat pekerjaan kita, mayoritas kanan kiri kita penuh dengan kesyubhatan, atau kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram secara kasat mata, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam rangka bagaimana? Dalam rangka agar kita ini terjauh dari perkara yang haram. Kalau toh memang kita berada dalam situasi dan kondisi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Imam Tantowi, kumpul bersama dengan orang banyak, kumpul di situ ada makanan-makanan yang antara halal dan haram jadi satu. Yang panjenengan makan ini adalah makanan yang halal. Jangan sampai makan makanan yang haram. Piring yang panjenengan pakai ini adalah piring yang suci. Jangan panjenengan pakai piring yang najis. Selama panjenengan yakin dan tahu kalau piring tersebut, makanan tersebut itu adalah halal dan suci, maka lakukanlah. Tapi ketika panjenengan tahu di situ piringnya pernah ketempelan dengan perkara yang najis dan tidak disucikan, panjenengan tahu secara kasat mata, panjenengan jangan menyentuh piring itu, jangan menggunakan piring itu. Ketika panjenengan tahu makanan itu pernah bersentuhan dengan makanan yang haram, panjenengan tahu melihat dengan kepala mata sendiri, maka panjenengan harus jauhi. Maka konkretnya adalah al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Artinya ketika jelas itu perkara yang haram, maka hindarilah. Perkara yang haram juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika halal itu jelas, maka lakukanlah. Makanan itu halal jelas bagi kalian, makanlah. Dan makanan yang halal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Pak Imam Tantowi, ketika panjenengan berada dalam satu situasi yang di situ campur antara najis dan suci, halal dan haram, ketika panjenengan yakin yang di depan panjenengan ini adalah halal, lakukan. Ketika yakin yang di depan panjenengan ini adalah suci, lakukan. Tapi kalau panjenengan yakin di situ pernah bertemu dengan perkara yang najis, jauhi. Kembalikan kepada hati panjenengan. Kata Imam Al-Ghazali, sekarang ini kita berada di darurotiz zaman, berada pada zaman yang darurat, di mana campur baur antara halal dan haram, campur baur antara najis dan suci. Kembalikan kepada diri kita, yakinlah yang kita lakukan ini halal, yang kita sentuh ini suci, kecuali panjenengan melihat dengan mata kepala panjenengan sendiri. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah, kelihatannya sudah selesai untuk ditutup ini. Sepakat? Sepakat? Oh, masih ada yang tanya lagi, gimana? Oh, lagi. Ini mohon maaf, ada permintaan dari ketua. Katanya kelihatannya perlu diputer kembali kardus kotak amal katanya. Gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nggih? Mohon legowo nih panjenengan untuk menerima kotak amalnya dan mencemplungkan. Ayo, mencemplungkan ini bahasa Taiwannya apa ayo? Ini moderator MC nggak boleh ikut. Mencemplungkan apa bahasa Taiwannya? Wang Jingji. Wang Jingji. Wang Jingji. Suaranya nanti dong. Ini sini. Oh itu bener ya, langsung. Wang Jingji, bener baik lah. Bersama-sama kita sholawat terlebih dahulu sambil menerima putaran kotak amal. Tak dongak nih
sing lebokno duit 100.000 insyaallah dadi $100 Taiwan. Rezekine tambah. Nggih, sing lebokno 50 dolar Taiwan muga-muga dadi 50 juta dolar Taiwan. Amin. Rezekine tambah-tambah. Amin.